menganggap saya sebagai musuh. Sama sekali tidak. Juga kepada para guru besar, ini semua kan sarjana ini. Karena itu maaf aja kalau saya kutip, if what the scholar said is not subject to criticism, it might as well be left unsaid. Yaitu semua, apalagi pengacara-pengacara yang begitu vokal. Yang kadang-kadang saya bertanya, apakah mereka itu ada punya professional ethics apa tidak? Itu kan masalah. Pembicaraan di sini menyangkut legal ethics. Kan begitu Pak. Tadi rekan saya ini sudah bicara tentang conflict of interest. Kalau orang mengerti tentang conflict of interest, itu saya teringat kepada kasus Watergate di Amerika. Ketika terjadi kasus Watergate ini, Presiden menunjuk special counsel. Tidak pakai kejaksaan. Secara mutatis mutandis, mestinya kalau kepolisian ini berada dalam conflict of interest, kalau pimpinan Polri itu berjiwa besar dan tidak ada maksud-maksud yang lain, harus mengatakan, silakan periksa semua, kami serahkan ini semua bukti-bukti apa semua. Mestinya begitu. Bukan lalu rebutan ini. Kalau rebutan ini yang saya dengar, pasti ini seperti cicak dan buaya. Dan buaya itu biasanya suka makan bangkai. Begitu loh Pak. Cicak itu hidup tidak hanya di istana, juga di gubuk-gubuk. Saya tidak sepakat dulu dengan kebijaksanaan Bapak Presiden dahulu itu. Sudah salah pakai istilah deponering, saya bilang seponering, masih pakai macam-macam itu. Nah, jadi menurut hemat saya, boleh saja ditafsirkan pasal 50. Saya tidak suka itu. Tapi kalau ini ada conflict of interest, ada dua hal, Pak Karni. Polisi bisa bilang, silakan Kapolri, silakan KPK periksa semua ini. Ini bukti-bukti angkat semua. Kami tidak takut, karena kami tidak terlibat, kami tidak tercemar. Mestinya begitu. Sehingga rakyat tidak curiga. Ya toh. Dan tentang MOU, itu hanya di Indonesia. Apa-apa ada MOU. Di luar negeri tidak ada itu. MOU itu bikin rusak ini semua seluruh penegakan hukum ini. Buat apa itu MOU itu? Maaf aja, mertua saya orang Jawa, tapi MOU ini gaya Jawa ini. Saya tidak suka itu. Jalan menurut biasa. Kalau orang berpegangan kepada hukum acara, KUHAP, itu bisa selain lex specialis derogat, lex posteriori derogat legi priori. Kan dua itu saya kira. Mantan murid-murid saya yang sekarang semua sudah jadi guru besar ini kan tahu semua itu kan begitu. Ya toh? Itu satu. Nah, ada satu hal lain yang saya selalu rindu di Indonesia ini, Pak Karni, yaitu guilt culture dan shame culture. Mestinya Kapolri harus datang kepada Presiden dan mengatakan, Bapak Presiden, saya gagal membina anak buah sampai terjadi hal seperti ini, saya mundur. Nah, mestinya begitu. Bukan lalu, karena di polisi itu ada juga jenderal-jenderal yang bersih, yang jago jauh 10 kali lebih jago dari jenderal-jenderal yang sekarang berkuasa ini, kan begitu. Nah, itu. Jadi saya pikir itu masalah yang harus diperhatikan ini. Kalau kita bicara, saya juga mau sampaikan kepada yang terhormat wakil-wakil rakyat ini. Kalau bilang pasal interpretasi, jelaskan itu. Pasal apa? Interpretasi apa? Sebaiknya saya usul interpretasi futuristis. Artinya supaya di waktu yang akan datang, kalau terjadi lagi hal seperti ini, kita sudah punya pegangan. Itu saja Pak, saya tidak ingin bicara panjang lebar tentang hal ini. Baik, sekarang DPR lagi, tapi dari Demokrat.